Infrastruktur sumur bor Perumda Air Minum Kabupaten Kupang yang terletak di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulava Kota Kupang, berdiri di atas aset milik Perumda Air Minum Kabupaten Kupang. Legalitas sumur bor Sikumana telah terpenuhi, sesuai regulasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, dan mengacu pada Peraturan Menteri ESDM, Nomor 291 Tahun 2023, dan Nomor 11 Tahun 2024. Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Umum Perumda Air Minum Kabupaten Kupang, Joni B. Sulaiman, SOS MSI kepada media ini Senin, 19 Januari 2026 di lokasi sumur bor Sikumana. Lahan lokasi sumur merupakan tanah hibah dari pemilik hak ulayat, Melkianus Asanap, yang sejak masa orang tuanya telah menyerahkan hak pemanfaatan lahan tersebut kepada pemerintah daerah Kabupaten Kupang untuk kepentingan pelayanan air bersih. Oh ya, baik. Jadi untuk sumber Sikumana ini sudah ada sebelum saya masuk. Tetapi ketika saya cek soal legalitasnya, sah, kita sudah punya bukti hibah atau diberikan oleh tuan tanah Bapak Asanap. Lalu terkait dengan izin kita sudah berproses melalui Kementerian SDM. Ya, rujukannya di Permen SDM nomor 291 tahun 2023 dan Permen SDM nomor 12 tahun 2024. Lebih lanjut, Direktur Umum Perumda Air Minum Kabupaten Kupang juga menjelaskan, keberadaan sumur bor Sikumana digunakan untuk menambah jam dan debit pelayanan air bagi 2.000 pelanggan Perumda Air Kabupaten Kupang yang berada di wilayah Kota Kupang. Sumur bor Sikumana ini tidak membuka jaringan baru maupun menambah pelanggan, melainkan untuk memperkuat pelayanan air bersih yang sudah berjalan. Terkait wacana maupun opini pencabutan serta penutupan sumur bor Sikumana oleh pemerintah Kota Kupang, Direktur Perumda Air Minum Joni B. Sulaiman mengatakan, penutupan sumur bor Sikumana dinilai berisiko secara sosial, juga suplai air bersih bagi ribuan warga Kota Kupang akan terganggu. Caranya sampai di Polda sana, di Polda itu 2.000 lebih masyarakat Kota Kupang. Tidak melayani ke Kabupaten Kupang. Jadi prinsipnya bahwa keberadaan sumur bor ini semata untuk menambah jam pelayanan dan debit air yang mana sudah beberapa tahun masyarakat Kota Kupang banyak yang mengeluh terkait dengan kebutuhan air yang masih minim. Oleh karena itu, dalam konteks pelayanan publik kami menjawab itu. Ya, seharusnya teman-teman di kota juga bisa. Jadi sumur bor yang baru dibor itu untuk menambah jam pelayanan, ya, tapi bukan menambah pelanggan. Bukan ekspansi yang dimaksudkan. Ini di aset kita, bukan di tanah kita. Oh, gitu. Jadi tanah ini diambil dari Bapak Mel Asanap, ya, pemilik lahan ini. Dan itu sejak orang tua Pak Mel yang sudah memberikan kepada pemerintah Kabupaten Kupang, dalam hal ini Perumda Air Minum Kabupaten Kupang. Oke, dalam opini yang kota barangkali Pak Dirut bisa kasih sedikit terkait bahwa wali kota memerintahkan untuk mencabut. Oh, saya juga sebenarnya sampai saat ini masih belum menangkap makna dari itu. Kalau memang memerintahkan mencabut jaringan atau berkaitan sumber kota, ya silakan. Tetapi kalau memang diperintahkan untuk mencabut dari sumber air atau sumur bor di milik Perumda Kabupaten Kupang, saya hanya berharap begini, sebaiknya kita duduk bicarakan dulu, sebab kalau itu terjadi maka punya dampak sosial. Dampak sosialnya antara lain, bila itu dicabut dan ditutup, bagaimana dengan yang 2.000 pelanggan di Kota Kupang ini? Siapa yang bertanggung jawab? Di akhir wawancara, Direktur Perumda Air Minum Kabupaten Kupang menilai, setiap kebijakan seharusnya dibahas secara terbuka dan komprehensif dengan mengedepankan kepentingan publik yang keberlanjutan demi pelayanan air bersih di Kota Kupang. Dari Kelurahan Sikumana Kota Kupang, Arif Baik, Kupang Media.